Sejak abad ke-8, di daerah aliran Sungai Brantas, berdiri kerajaan Kanjuruhan yang bercorak agraris. Keberadaan kerajaan dibuktikan dengan ditemukannya Candi Badut dan Prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760 Masehi. Sungai Brantas merupakan sumber air yang memadai untuk menunjang adanya pertanian dengan mengembangkan prasarana pengairan atau irigasi. Bukti mengenai adanya budaya pertanian yang ditunjang oleh pengembangan irigasi ditemukan di daerah aliran Sungai Brantas lewat prasasti Harinjing di Pare. Terdapat 3 bagian prasasti yang ditemukan. Yang tertua berangkat tahun 726 Saka atau 804 Masehi. Dan yang termuda berangkat tahun 849 Saka atau 927 Masehi. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, di Jawa Timur banyak dikembangkannya pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sistem pengairan telah disiapkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, rencana induk daerah aliran Sungai Brantas mulai dilaksanakan sejak tahun 1961, yang tujuan utamanya untuk menanggulangi banjir, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1973 untuk kepentingan irigasi sebagai usaha untuk meningkatkan tersedianya pangan. Rencana induk ketiga dilaksanakan pada tahun 1985 untuk mengatasi kebutuhan air rumah tangga dan industri yang semakin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan industri. Yang terakhir pada tahun 1998 untuk pengelolaan dan konservasi air, terutama dalam rangka mengatasi limbah. Salah satu pembangunan yang dilakukan pada daerah aliran Sungai Brantas adalah dibangunnya Bendungan Waruturi atau yang juga sering disebut Bendung Gerak Waruturi. Terletak pada Sungai Brantas di hilir Intik Decan. Bendungan yang membendung Sungai Brantas ini secara administratif terletak di Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Bendung Gerak Waruturi berjarak kurang lebih 7 km dari kota Kediri dan memiliki ketinggian kurang lebih 60 km dari permukaan laut. Bendung Gerak Waruturi memiliki panjang 159,80 meter dengan lebar 74,50 meter. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan yang difungsikan sebagai pengendalian air Sungai Brantas, pengontrol sedimen masuk ke saluran irigasi, pengendali banjir, dan pencegah degradasi berlebihan di sungai. Sedangkan Waruturi diambil karena bendung mensuplai air untuk daerah irigasi Warujayeng di sisi kiri Sungai Brantas seluas 12.729 hektar dan daerah irigasi Turi Tunggorono di sisi kanan Sungai Brantas seluas 9.760 hektar serta Papar Peterongan di sisi kanan Sungai Brantas seluas 15.300 hektar bila tersedia cukup air. Pembangunan Bendung Gerak Waruturi dimulai pada tahun 1988 dan selesai pembangunan pada tahun 1991. Diresmikan pada 17 Februari 1992 oleh Menteri Pekerjaan Umum, Insinyur Radinal Mochtar. Pada saat pembangunan selesai, jadilah bendungan yang dilengkapi dengan jembatan,
yang pada saat itu digunakan untuk jalan penyeberangan masyarakat ke antar kabupaten. Bendung gerak ini dilengkapi dengan 9 buah pintu spillway dan 4 buah sluiceway atau pintu penguras sedimen, serta 2 buah saluran irigasi di sisi kiri dan di kanan Kali Brantas. Pada masing-masing saluran dilengkapi dengan 4 buah pintu intake atau pintu pengambilan. Dengan adanya tipe bendung gerak pada bendungan Waruturi dan beton yang digunakan sebagai pengendali air Sungai Brantas, mengatur pengairan irigasi dan juga sebagai kontrol debit aliran air yang menuju Mojokerto hingga Surabaya. Pembangunan Bendung Gerak Waruturi dibangun untuk menggantikan fungsi intake Merican lama yang mengairi daerah irigasi Warujayeng, dan intake Turi lama adalah intake bebas atau free intake. Intake Merican lama dan intake Turi lama adalah intake bebas atau free intake yang dibangun pada zaman Hindia Belanda yang tidak dapat berfungsi dengan baik karena endapan sedimen akibat letusan Gunung Kelut tahun 1951 dan 1966. Bendung Gerak Waruturi mulai diresmikan sebagai objek pariwisata pada tahun 2001. Namun tujuan utama dibangunnya bendung ini bukan sebagai pariwisata melainkan tempat irigasi. Setelah dibukanya taman wisata tersebut, maka keduanya beroperasi sebagai irigasi dan juga pariwisata. Yang keduanya terpisah dalam sistem pengelolaannya, sesuai dengan divisi yang mengelolanya. Terdapat kantor Perusahaan Umum Jasa Tirta I Subdivisi Jasa Air dan Sumber Air yang mengelola bendungan, irigasi, dan pengelolaan air bendungan. Sedangkan kantor Taman Wisata Waruturi Divisi Jasa Umum Unit Pariwisata yang mengelola wisatanya.